Ini adalah beberapa pertanyaan yang ditanyakan seputar presentasi. Ada beberapa pertanyaan yang sering sekali ditanyakan ketika presentasi. Pastinya pertanyaan ini datang dari kamu yang sedang duduk di bangku persekolahan, baik yang sedang duduk di SMP ataupun yang sedang duduk di SMA. Nggak menutup kemungkinan juga pertanyaan ini datang dari kamu yang mahasiswa yang saat ini sedang menjalani perkuliahan dan belajar presentasi di sana. Sebelum masuk ke videonya, kamu subscribe dulu di bawah, like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Kalau gitu, kita langsung aja masuk ke videonya. Pertanyaan pertama, tapi aku sudah merangkum bahwasanya pertanyaan-pertanyaannya ada yang kembaran, ada yang samaan, dan ada yang beruntun. Jadi aku coba untuk menjawab pertanyaan yang pertama dulu. Pertanyaannya ada 3 yang sejenis, ada 3 yang sama, tapi bisalah kita jadiin satu ya. Jadi 3 menjadi 1. Apa pertanyaannya? Pertanyaan pertama, materi presentasi harus dihafalkan kah? Jawabannya adalah tidak harus. Tapi sebelum aku menjawab lebih detail, mari kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan lanjutan kedua. Pertanyaannya adalah, gimana ya pas waktu presentasi itu tidak grogi sehingga materi yang kita hafal tidak hilang? Jawabannya adalah jangan pernah menghafal materi ketika kamu presentasi. Karena kalau kamu menghafal itu sama dengan grogi datang. Kenapa Kak seperti itu Kak? Karena konsepnya gini, ketika kamu berfokus pada hafalan, maka itu sama dengan grogi akan datang. Karena nggak semua orang bisa menyalurkan apa yang ada di pikirannya. Tidak semua orang bisa menyalurkan hafalan yang ada di pikirannya. Bisa-bisa ketika dia ingin menyalurkan yang ada di pikirannya, kata-kata yang ada di pikiran itu malah jadi berantakan jatuhnya ketika disalurkan. Nah, ketika terjadi seperti ini, maka yang ada adalah grogi itu akan datang. Maka cobalah untuk tidak berfokus pada hafalan atau tidak menghafal atau jangan menghafal. Dan jangan pernah menggunakan metode menghafal ketika kamu presentasi. Ketika kamu mencoba untuk tidak berfokus pada hafalan, maka sama dengan grogi tidak akan datang. Grogi tidak akan datang. Dan mengenai grogi ini, sebenarnya grogi ini bisa berasal dari banyak faktor. Jadi kalau misalnya kamu selama ini terpaksa untuk menghafal karena tujuannya agar kamu tidak grogi, maka jangan pernah lakukan itu. Jangan pernah mencoba untuk menghafal dengan tujuan agar kamu tidak grogi. Tapi cobalah untuk jangan menghafalnya agar kamu tidak grogi. Ketika kamu mencoba untuk tidak menghafalnya, maka ini bisa membantu kamu untuk lebih mudah presentasi. Loh, gimana Kak bisa lebih mudah presentasi padahal nggak menguasai materi? Bukan tidak menguasai materi, tapi jangan fokus pada hafalan. Jadi yang harus dilakukan apa Kak? Supaya kita bisa lancar menyampaikan materi presentasi, tapi tidak dengan menghafal. Nah, yang harus dilakukan adalah coba lakukan ketika kamu ingin presentasi, maka cobalah untuk menguasai dan memahami isi dari materi kamu. Ketika kamu berusaha untuk memahami isi dari materi kamu, maka kamu akan mudah untuk mengata-ngatakannya ketika kamu presentasi. Ketika kamu berdiri di depan, berdiri di hadapan guru, berdiri di hadapan audiens, maka kamu akan mudah menyalurkannya jika kamu memahami aja apa yang akan kamu sampaikan. Oke, dipahami, jangan dihafal. Karena kalau kamu menggunakan metode menghafal padahal kamu masih kali pertama lo melakukan itu, maka jatuhnya adalah grogi itu yang akan datang. Grogi itu yang akan menyelimuti kamu karena kamu bingung nih, aduh, tadi yang aku hafal apa ya? Aduh, yang aku hafal kok bisa hilang ya? Jatuhnya malah blank. Gak ada isinya gitu, padahal udah dihafal. Aduh, tadi aku udah ngapal ini, tapi aku harus ngeluarin kata-kata dari mana ya? Aduh, aku harus gunain kata-kata apa ya? Jatuhnya malah seperti itu tuh kalau kamu menggunakan metode menghafal. Jadi cobalah untuk memahami dan menguasai isi dari materi presentasi kamu. Ketika kamu memahami aja, maka yang terjadi adalah kamu mudah untuk mengata-ngatakannya. Ketika kamu mudah untuk mengata-ngatakannya, maka kamu akan enak nih untuk menyampaikan materi. Kamu bisa kasih artinya apa dari yang kamu pahami, maknanya apa dari yang kamu pahami, dan kasih contohnya. Itu aja. Arti, makna, kasih contoh, penjelasan sedikit dari kamu, dan pandangan tentang ilmuwan-ilmuwan dari isi presentasi kamu. Itu aja. Dipahami apa yang akan disampaikan, maka kamu akan mudah untuk mengata-ngatakannya. Tapi ketika kamu berfokus pada hafalan, maka ini akan memperumit diri kamu sendiri sebenarnya. Sampai sini paham ya? Nah, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya, sebelum terlalu detail kita menjawab ya. Pertanyaan ketiga seperti ini, gimana ya Kak cara menghafal isi dari presentasi dengan cepat agar kita selalu ingat isi presentasinya? Nah, ini dia kesalahannya. Kesalahan yang sering dilakukan oleh kamu yang baru pertama kali presentasi. Oke, nggak masalah, kita pemula, kita masih pertama. Tapi ini dia kesalahannya yang kerap sekali dilakukan ketika kita tidak mengetahui metodenya. Ingat, kesalahannya adalah jangan menggunakan metode menghafal ketika kamu sedang melakukan presentasi atau ketika kamu ingin presentasi di depan kelas kamu. Oke, sampai sini paham ya? Ini adalah 3 pertanyaan yang menjadi satu karena ini adalah pertanyaan beruntun yang menurut aku ya sama. Pertanyaannya sama,
tapi dengan penjelasan yang agak sedikit lebih luas aja gitu ya. Pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, dan pertanyaan ketiga. Sudah terjawabkan ya pertanyaan dari kamu? Jadi sekarang ketika kamu sudah mengetahui apa yang harus kamu lakukan, maka jangan coba untuk menghafal ya. Jangan pernah menghafal materi presentasi kamu. Jangan pernah mencoba menghafal isi materi presentasi, tapi pahami dan kuasai isi materi presentasi. Ketika kamu memahami aja apa isi dari presentasi, maka kamu akan mudah untuk mempresentasikannya. Sampai di sini paham ya? Kalau udah paham, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua ini pertanyaan yang lumayan sering juga sih ditanyakan oleh kamu nih. Ketika aku membaca komentar-komentar videonya aku, maka aku akan menemukan pertanyaan, maksudnya kontak mata apa ya kak? Apa sih yang dimaksud dengan kontak mata kak? Inilah pertanyaan yang sering sekali ditanyakan. Maksud kontak mata itu apa kak? Kontak mata itu artinya apa sih kak? Gitu ya. Dan kontak mata itu apa kak? Mari kita jawab. Kalau bahasa kerennya, kontak mata itu disebut dengan eyes contact. Bahasa Inggrisnya eyes contact, kontak mata. Nah, kontak mata ini apa artinya? Kontak mata adalah kejadian di mana dua orang saling bertatapan. Inilah yang disebut dengan kontak mata. Kerap sekali ketika kita berdiskusi, kita melakukan kontak mata, karena kontak mata adalah salah satu cara yang kita lakukan pada saat komunikasi. Nah, ketika kita komunikasi menggunakan kontak mata, maka yang terjadi adalah kita akan menjalin hubungan erat dengan lawan bicara kita. Nah, tapi gimana nih kak ketika kita presentasi, ketika lagi diskusi di kelas, di dalam ruangan ada 5-10 orang, ketika presentasi ada 20-30 orang. Gimana kak cara kita melakukan kontak mata terhadap mereka? Karena mata kita cuma dua kak. Ya benar, mata kita cuma dua dan mereka juga punya dua mata. Jadi apa nih kak yang harus dilakukan? Kak, gimana nih cara kita menatap semua audiens kak? Apa kita harus menatap semua matanya satu persatu gitu ya maksudnya ya? Nah, gimana nih kak kalau kita ingin melakukan kontak mata ketika presentasi atau diskusi di dalam kelas? Gimana caranya? Tapi sebelum itu ada hal penting yang harus kamu ketahui terlebih dahulu. Kontak mata merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal. Kenapa nonverbal? Karena dia tidak menggunakan kata-kata. Benar sekali, tapi dengan menggunakan mata. Namanya aja kontak mata, kita pasti menggunakan mata, bukan dengan kata-kata. Kalau bahasa kerennya ini disebut dengan okulesic, tapi kita nggak membahas mengenai bahasa keren tersebut ya, karena aku cuma tahu bahasa kerennya sampai di situ aja, okulesic. Ada hal yang lebih penting yang harus kita ketahui, bahwasanya kontak mata ini memiliki pengaruh yang begitu besar saat kita berkomunikasi, apalagi saat kita presentasi. Apa aja pengaruhnya kak? Yang pertama nih, dengan kontak mata kita dapat mengetahui sejauh mana lawan bicara kita atau audiens kita tertarik dengan pembahasan yang kita sampaikan. Yang kedua, dengan kontak mata kita bisa mengetahui apakah mereka setuju dengan pembicaraan yang kita sampaikan. Yang ketiga, dengan kontak mata kita dapat mempengaruhi audiens kita. Kita dapat mempengaruhi lawan bicara kita. Yang keempat, dengan kontak mata ini kita dapat menjalin hubungan yang lebih erat dan lebih intens terhadap audiens kita, terhadap lawan bicara kita. Artinya, kontak mata ini dapat membangkitkan perasaan yang begitu kuat. Jadi kontak mata ini adalah salah satu hal atau cara terpenting yang harus kita gunakan untuk mendekatkan diri terhadap lawan bicara, kepada audiens. Jadi cobalah untuk melakukan kontak mata ketika kamu berkomunikasi dengan orang banyak, berkomunikasi dengan banyak orang, atau ketika kamu presentasi di depan kelas. Cobalah lakukan kontak mata. Nah selanjutnya, kak gimana kak cara kita melakukan kontak matanya kak? Cara satu-satunya melakukan kontak mata adalah dengan menatap matanya. Pandanglah tepat di kontak matanya. Ketika kamu mampu untuk melakukan hal itu, untuk menatap kontak matanya, maka kamu akan merasakan hal-hal yang tadi telah aku jelaskan, hal-hal yang tadi telah aku sampaikan. Kita akan dapat langsung pengaruhnya ketika kita melakukan kontak mata tersebut. Maka cobalah untuk melakukan kontak mata ya. Tapi di video aku sering nih mengatakan kalau kamu nggak sanggup untuk natap matanya, kamu bisa tatap bagian dahi, hidung, bibir. Tapi untuk khusus di video kali ini, ketika kamu ingin melakukan kontak mata, kamu ingin mendapatkan pengaruh-pengaruh dari apa yang telah aku sampaikan tadi, maka yang harus kamu lakukan adalah pandanglah tepat di bagian matanya, karena sasaran kita adalah matanya. Pandanglah tepat di bagian bola matanya, jangan pandang dahi, jangan pandang hidung, dan jangan pandang bibirnya. Karena inilah yang dinamakan kontak mata sesungguhnya. Jadi cobalah untuk menatap bagian tepat sasaran, tepat di bola matanya. Sampai di sini paham ya mengenai kontak mata? Jadi setelah ini jangan ada lagi pertanyaan, kak kontak mata itu apa sih? Mungkin kalau kamu yang belum lihat video ini pastilah kamu bertanya ya. Karena aku sering banget tuh dapat pertanyaan yang udah aku jawab, ada lagi pertanyaannya. Tapi setelah aku menjawab agak lebih rileks aja sih. Akhirnya kalian mengetahui kan apa yang kalian tanyakan, apa yang kalian butuhkan.
Oke, setelah ini bisa ya, 4 di bagian matanya. Lakukanlah itu untuk mendapatkan pengaruh-pengaruh yang luar biasa tadi yang telah dijelaskan. Nah, gimana nih? Lumayan panjang juga videonya. Apa kita lanjut ke pertanyaan berikutnya atau kita stop sampai di sini? Nanti kita lanjut lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar presentasi. Aku takut juga kalau lanjut kalian nggak tonton sampai akhir. Oke, kalau gitu kita udahin videonya mengenai pertanyaan-pertanyaan seputar presentasi. Nanti kalau kalian ingin dijawab lagi pertanyaan-pertanyaannya, kita akan melanjutkan di video part 2-nya. Semoga video ini menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu tentang dunia presentasi. Semoga ini membantu kamu yang sedang duduk di bangku persekolahan, baik kamu yang sedang duduk di SMP, SMA, ataupun seorang mahasiswa ya. Karena kita mahasiswa tetap menjalankan metode presentasi di kampus. Kalau gitu aku tutup dulu videonya. Makasih buat kalian yang udah tonton video ini. Thank you, see you, goodbye, stay healthy, positif. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa follow Instagram aku Jihan Isra. Kalau gitu aku undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.